Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadarni fardahu anta khairul warithin. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin semuanya, khususnya jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan hingga sampai saat ini masih bisa melaksanakan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa mendapat keridhaan Allah atas amal-amal ibadah kita hingga nanti tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Sekarang menginjak pada pengajian ke-61, halaman 148. Pengajian ke-61 148 Surat Al-Jasyiyah ayat 27 hingga 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastanshikhu ma kuntum ta'malun. Wa tara, dan kalian melihat, kulla ummatin, setiap umat. Jadi setiap umat dari para nabi atau setiap umat, setiap agama, jathiyah, yaitu akan berlutut, yaitu saat nanti digiring di alam mahsyar, ya. Jadi di saat digiring di alam mahsyar, semuanya itu akan berlutut. Itu namanya jathiyah. Kan duduk itu ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk itu sebagaimana tasyahud akhir. Kalau iftiros seperti duduk di tasyahud awal. Ada duduk itu bersila, ya. Tapi ketika nanti di alam mahsyar itu semuanya dalam keadaan berlutut. Berlutut itu duduk di mana lututnya itu diletakkan di tanah. Kemudian tumitnya menyokong bokongnya, jadi bokongnya itu tidak sampai diletakkan di tanah. Itu namanya jathiyah. Kul ummatin, setiap umat nanti itu tud'a,
akan dipanggil ila kitabiha, menuju catatan amalnya masing-masing. Jadi dipanggil satu persatu dan diberikan kitabnya, amalnya masing-masing. Karena setiap manusia itu kan dicatat, sekecil apapun perbuatannya dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu dilaporkan kepada Allah. Kemudian setiap tahunnya ketika nisfu Sya'ban itu dilaporkan tahunan kepada Allah. Jadi artinya nggak ada yang meleset, nggak ada yang tidak tercatat. Setiap detik penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, getaran hati kita, gerak-gerik perbuatan kita, semuanya dicatat oleh malaikat. Dan itu nanti bukunya akan diberikan di saat kita sampai di alam mahsyar. Al-yauma, pada hari itu, tujzauna, akan dibalaskan ma kuntum, apa-apa yang kalian ta'maluna, kerjakan. Jadi akan dibalaskan, jadi akan diganjar sesuai amalnya masing-masing. Hadza kitabuna, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, inilah kitab kami yantiqu alaikum, yang akan menerangkan kepada kalian bil haqqi, dengan kebenaran. Inna kunna, sesungguhnya kami, nastansyikhu, telah menyuruh, Allah telah menyuruh kepada para malaikat, ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi segala apapun perbuatan kita di dunia ini dicatat sedemikian rupa oleh malaikat Raqib Atid, dan itu nanti akan dibacakan di hadapan Allah. Ya, dan saksinya pertama tentu para malaikat, ya, saksinya tentu para malaikat. Yang kedua malaikat Raqib Atid sendiri. Jadi malaikat Raqib Atid. Yang kemudian ketiga adalah yang menyaksikan para nabi. Jadi para nabi itu akan menyaksikan bahwa mereka telah menyampaikan risalahnya kepada manusia. Kemudian yang keempat, yang bersaksi itu organ tubuh kita semuanya. Jadi mulut kita akan dikunci oleh Allah, mata kita yang bicara, telinga kita yang berbicara, tangan kita yang menyaksikan, kaki kita yang bersaksi, semuanya itu akan bersaksi atas segala apa yang pernah kita perbuat, ya. Sehingga dalam pengadilan Allah itu nggak akan bisa lepas dari keadilan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Makanya dikatakan jathiyah itu duduk sambil berlutut yang dalam keadaan tidak tenang. Jadi seperti orang yang akan mendapat sebuah hukuman sehingga duduknya itu nggak terasa tenang, ya. Duduk dalam keadaan cemas, ketakutan, kekhawatiran. Karena setiap kita itu sebenarnya, ya, walaupun belum dihisab pada yaumul hisab di alam mahsyar,
andai kata menghisap diri kita sendiri, itu tahu kok kita. Mulai semenjak di mana kita dulu sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, hingga kerja, menikah, hingga dewasa dan tua sampai sekarang, apa yang pernah kita lakukan itu sesungguhnya kita tahu. Dan yang tahu tentu antara diri kita dengan Allah saja. Ya tentu nggak akan kita sampaikan kepada orang lain, kecuali kebaikan yang keluar dari mulut kita. Kalau aib tentu tidak akan berani kita menyampaikan. Bukan takut kepada Allah, terkadang takut kepada manusia. Ya, takut kepada manusia. Kalau aib terbongkar, tentu akan dikucilkan oleh manusia, oleh masyarakat, oleh keluarga dan lain sebagainya. Itu kan kekhawatiran manusia. Makanya para ulama-ulama itu menganjurkan, takutlah satu dari perbuatan maksiat, bukan takut kepada manusia, tapi malu kepada Allah, karena perbuatan itu pasti akan diketahui oleh Allah. Jangan takut kepada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Oleh karena itulah dalam sholat itu, doa kita ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Jadi wajburni, lapangkan hidup dan jalan kehidupan kami, tutupilah aib kami. Itu sesungguhnya yang sempurna itu, jauhkan dan hindarkan kami dari perbuatan dosa. Oleh karena itulah para ulama itu seperti sahabat Bilal, seperti Hasan Al-Basri, seperti beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa dosa itu tidak akan bisa terhapus dari kitab amal manusia. Seperti pendapat Bilal, pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti Hasan Basri, seperti sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa dosa itu tidak bisa terhapus dari kitab amalnya masing-masing. Jadi nanti tetap dimintai dibacakan di hadapan Allah. Coba wacana niku riwayat hidup kamu dulu mulai balik sampai kamu meninggal dunia. Ya tentu akan dibacakan semuanya, pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Sehingga seseorang itu ketika membacakan kebaikannya itu terasa wajahnya itu bersinar. Begitu senangnya, alangkah gembiranya, sampai bersinar wajahnya, kemudian bersujud syukur kepada Allah. Tapi ketika coba bacaan yang negatif-negatif kamu dibacakan, terasa hidup itu gelap, ya, sehingga tidak mampu bersyukur, tidak mampu melihat Allah, saking malunya itu. Tapi kemudian kata Allah, gak usah khawatir, kamu dulu kan pernah bertobat. Ya udah, itu walaupun tertulis tapi sesungguhnya sudah aku maafkan. Sehingga wajahnya berseri-seri gembira, bersinar kembali dan bersujud syukur di hadapan Allah. Sehingga ijma ulama itu berpendapat bahwa tobat itu wajib. Ya, tobat itu wajib. Apakah itu pernah berbuat
dosa atau tidak, atau telah melakukan dosa atau tidak merasa punya dosa. Karena Rasulullah sendiri itu setiap hari beristighfar sebanyak 100 kali. Kita tahu Nabi itu maksum, dipelihara, dijaga dari perbuatan dosa. Sekalipun begitu, istighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Oleh karena itulah tobat bagi kita itu wajib. Sehingga nanti akan menjaga buku amal kita itu. Jadi sekalipun masih tertulis, tapi siksanya sudah dihapus. Ya seperti barangkali seperti anak sekolah sekarang, ya. Anak sekolah itu kan ada rapot sisipan dan kemudian ada rapot kenaikan kelas. Ketika rapot sisipan nilainya itu ya apa adanya, oleh guru-guru ditulis 10 ya ditulis 10, 15 ya ditulis 15, 25 ya ditulis 25, biar anak-anak itu tahu itulah kekurangan kalian. Tapi ketika nanti rapotan yang untuk kenaikan kelas lalu kemudian disulap jadi 85, 80, 90 karena persyaratan KKM-nya itu kan 80. Sehingga mau tidak mau naik kelas semuanya. Kecuali yang memang sangat-sangat anak itu tidak pantas dinaikkan, biasanya ya tidak ditambahkan oleh gurunya, ya dibiarkan saja. Lah contoh seperti itu. Jadi anak sekolah dibiarkan nilai apa adanya biar tahu, ya sama manusia itu nanti dibiarkan apa adanya, tulisannya seperti itu, biar faham manusia itu begitu kasih sayangnya Allah kepada manusia. Ya. Makanya kita senantiasa jangan luput dari selalu untuk bertobat atas segala kekeliruan dan kesalahan kita. Jadi maksud daripada ayat ini seperti itu, ya. Kemudian dari Abi Umamah bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala wa'adani idza muttu ayyusmi'ani sholata man sholla alayyah. Jadi dawuhipun Rasulullah itu, sungguh Allah telah menjanjikan kepada saya, kata Nabi, apabila saya telah meninggal dunia, maka Allah menjadikan saya mendengar sholawat yang dibaca oleh orang-orang atau umatku untukku, kata beliau. Sedangkan aku di kota Madinah dan umatku di dunia timur dan barat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah itu menyampaikan bahwa man shalla alayya, jadi barang siapa yang bersolawat, solawatnya seseorang itu langsung didengar oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun beliau itu sudah meninggal dunia, ataupun Rasulullah waktu itu masih hidup di Madinah, sedangkan umatnya baik itu di arah timur maupun barat. Wa qala ya Aba Umamah, innallaha ta'ala yaj'alud dunya kullaha fi qabri wa jami'a ma khalaqallah asma'uhu wanzur ilaih. Wa kullu man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asron wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'atan. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Abu Umamah,
Jadi sahabat yang meriwayatkan tadi itu, sungguh Allah telah menjadikan dunia seluruhnya ini di dalam kubur saya, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, saya bisa mendengarnya dan bisa melihatnya. Jadi barang siapa yang baca sholawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang baca sholawat untuk saya 10 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 100 kali. Jadi ini fadilah untuk baca sholawat. Jadi oleh karena itulah kita jangan ragu membaca sholawat itu dimana kapanpun, tidak hanya semata di saat ketika kita sholat, dimana kapanpun, karena ini termasuk ibadah ghairu mahdhah ya. Sehingga fadilah sholawat begitu besar. Kalau Allah dan malaikatnya bersholawat untuk Nabi, maka kalau kita bersholawat untuk Nabi kita Muhammad, kita pun juga akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya pula. Ya tentunya anugerah sholawat yang diberikan Allah itu berupa rahmat, sedangkan anugerah sholawat yang disampaikan para malaikat itu berupa permohonan ampun atas dosa dan kesalahan kita. Jadi kembali kepada penafsiran itu di bawah itu, al-jutsuwu, duduk di atas kendaraan, itu makna hakikinya. Dari Abdullah bin Abbas, apabila telah datang hari kiamat dan semua makhluk telah dikumpulkan di satu tempat, baik jin maupun manusia, dan semuanya itu akan duduk bersimpuh, berbaris, ya, duduk bersimpuh, lalu kemudian dipanggil bahwa hari ini kalian akan tahu bagaimana orang-orang yang mulia itu hendaklah berdiri, orang-orang yang selalu memuji Allah hendaknya berdiri, maka mereka pun berdiri dan dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian ada seruan, hari ini kalian akan tahu bahwa orang yang mulia itu adalah mereka yang senantiasa tidak tidur di malam hari, alias munajat kepada Allah, dan senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi riwayat Ibnu Abbas bahwa nanti di hari akhir itu kan urutannya begini. Jadi ketika manusia meninggal dunia itu berada di alam barzah, ya, di alam barzah, alam penantian. Nanti ketika hari kiamat, setelah usai itu semuanya akan dibangkitkan, lalu kemudian digiring di alam mahsyar. Apakah laki perempuan, tua muda, jin manusia dahulu ataupun orang yang sekarang, mukmin atau kafir, orang soleh atau pendosa, semuanya akan digiring, ya, akan digiring dalam satu tempat itu. Maka kemudian dibagikan bukunya masing-masing. Jadi setelah bukunya dibagikan, lalu kemudian ditanya dan dihisab. Jadi hisab itu proses pertanggungjawaban amal itu. Jadi akan ditanya tentang umurnya untuk apa, ditanya mengenai harta dari mana dan untuk apa, lalu kemudian ditanya tentang kesehatannya untuk apa saja, dan begitu seterusnya. Jadi hisab itu
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di tempat itu. Lalu kemudian ditimbang, ya, yaitu namanya mizan. Lalu ditimbang, sehingga ada istilah diterima arah kanan, diterima arah kiri, dan diterima arah belakang. Jadi itu ada penafsiran bahwa nanti orang-orang soleh itu, orang-orang mukmin yang soleh itu akan menerima buku amal dari sebelah kanan. Sedangkan orang-orang mukmin yang banyak dosa itu nanti akan menerima buku amalnya sebelah kiri. Sedangkan orang-orang kafir itu nanti akan menerima buku amalnya dari belakang. Jadi barangkali gambarannya itu alam mahsyar itu ada semacam barisan-barisan sendiri itu, sehingga kalau dipanggil coba orang soleh itu ambil bukunya arah yang sebelah kanan. Nah, biasanya kan begitu kalau kita berbaris itu. Orang-orang yang begitu banyak dosa, tolong ambil bukunya sebelah kiri, itu sebelah kiri sana. Orang kafir sebelah belakang sana. Nah, biasanya kan begitu gambarannya. Nah, bagaimana hakikatnya wallahu alam. Tapi yang jelas kita semuanya itu pasti akan mengalami proses hisab kecuali orang-orang tertentu. Nah, kalau orang-orang tertentu ini nggak ada hisabnya seperti para rasul, para nabi, para orang-orang yang ada beberapa jaminan as-siddiqiyun, al-mutaqarrabun dan sebagainya, itu langsung. Salah satunya misalnya kalau sholat jamaahnya rutin, istiqomah, itu kan salah satunya mendapat jaminan bighairi hisab. Nah, ini tergolong yang istimewa. Ya gak usah melalui berbaris seperti orang antrian panjang sebanyak seperti itu, ya udah langsung sana ke surga. Itu termasuk orang-orang yang rela membuat sebuah pengabdian, membuat sebuah pengorbanan, ya, berkorban seperti kemarin tuh kan Allah memberikan kendaraan khusus, bukan korbannya yang dikendarai, tapi dijadikan sebuah kendaraan khusus bagaikan cahaya yang akan langsung mengantar ke surga. Jadi dijemput langsung, gak usah proses, enaknya kan di situ. Jadi itu adalah keistimewaan-keistimewaan yang jaminan golongan-golongan tertentu. Nah, kalau golongan-golongan yang nggak punya keistiqomahan, ya bukan nabi, ya bukan aulia, ya bukan orang-orang yang aktif jamaah, lah ini yang mengikuti proses-proses panjang yang dipanggil sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, dan begitu seterusnya. Nah, salah satunya menurut riwayat Ibnu Abbas ini ada dipanggil golongan orang-orang yang ayo masuk ke surga sana, yaitu orang-orang yang ahli tahajud. Nah, ini orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli membelanjakan hartanya, ya, membelanjakan hartanya, maksudnya ahli bersedekah. Lalu mereka masuk surga. Kemudian dipanggil lagi selanjutnya, yaitu kalian hendaknya berdiri yang senantiasa memberikan zakat, yang senantiasa berzikir, mendirikan sholat, memberikan zakat, maka golongan itu mengambil tempatnya masing-masing, kemudian juga dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi golongan orang yang ahli mengeluarkan zakat,
orang yang senantiasa jujur dalam jual beli, orang yang senantiasa tidak lupa berzikir, itu semuanya juga nggak lepas dari dipanggil seruan, ya, dipanggil seruan sehingga dipersilakan untuk masuk surga. Lalu kemudian tatkala golongan-golongan tersendiri itu sudah dimasukkan surga, maka keluarlah seekor binatang dari neraka dan mendekat kepada golongan yang berlutut itu tadi. Binatang itu mempunyai dua mata yang tajam, lalu kemudian diberi tugas untuk tiga golongan. Jadi diberikan tugas untuk tiga golongan agar mematuk dan menyambar mereka untuk dimasukkan ke neraka, ya. Pertama adalah penguasa yang keras kepala, penguasa yang zalim lah, ya, penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua, menyambar lagi lalu kemudian orang-orang yang senantiasa menyembah berhala, jadi orang-orang syirik, ya. Jadi orang-orang syirik disambar pula. Kemudian yang ketiga, mereka-mereka yang disambar oleh binatang yang dari neraka tadi, orang yang senantiasa menghina daripada Nabi Muhammad dan Islam. Jadi kalau melihat pengertian ini, seperti orang-orang kafir, orang-orang murtad, atau orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim diberikan amanah tapi kemudian menyimpang dari amanah itu sehingga menyengsarakan umat. Lah ini golongan yang langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah. Sehingga dalam istilah lain, bisa jadi orang kafir, orang syirik itu tidak melalui proses hisab, ya. Jadi tidak melalui proses hisab tapi langsung dimasukkan ke neraka. Sama dengan orang-orang khusus seperti para rasul, seperti para nabi, seperti orang-orang yang soleh, langsung dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Sebagaimana pula orang-orang syirik, orang-orang murtad, orang-orang kafir, sekalipun tetap prosesnya dikumpulkan di alam mahsyar, tapi mereka langsung dipersilakan masuk neraka, ya, langsung dipersilakan masuk neraka. Naudzubillah, ya. Nah, oleh karena itulah kita patut bersyukur, ya, karena tadi termasuk golongan yang dipermudah masuk surga, yang menurut hadis Ibnu Abbas itu pertama orang-orang yang ahli tahajud, ya, pertama orang-orang yang ahli tahajud. Yang kedua adalah orang-orang yang ahli bersedekah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang ahli berzikir. Jadi ketiga golongan itu juga termasuk yang nanti akan dipermudah untuk dimasukkan surga sebagaimana bighairi hisab itu. Jadi saya kira itu para bapak, para hadirin, untuk kajian malam hari ini. Sebelum kita tutup, monggo barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Jadi memang di dalam Al-Quran maupun hadis itu diterangkan bahwa memang itu merupakan sebuah akidah kita ya, keyakinan kita umat Islam bahwa untuk masuk surga itu adalah tiketnya itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu tiketnya. Jadi setelah mendapatkan tiket itu maka secara otomatis harus menerima syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya tentu tidak cukup hanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu kemudian langsung masuk surga, tapi harus kerja keras ya, banyak ibadah dan sebagainya agar mendapat rahmat Allah. Lah sehingga dalam akidah kita diterangkan orang kalau belum mengucapkan kalimat syahadaten, ya tentunya tidak akan bisa dimasukkan surga oleh Allah sekalipun kebaikannya itu begitu besar. Seperti Abu Thalib itu kurang apa kebaikannya kepada Rasulullah dan umat Islam saat itu, memberikan kemudahan-kemudahan dakwah, perlindungan kepada Nabi, perlindungan kepada umat Islam, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani untuk menyentuh Nabi, apalagi membunuhnya. Baru mereka begitu melakukan sebuah tindakan kekerasan itu ketika Abu Thalib meninggal dunia. Ketika beliau masih hidup, mereka paling-paling ya menghina-hina atau menyakiti, tidak sampai berani-beraninya untuk melakukan pembunuhan. Toh demikian dalam sebuah kitab, dalam sebuah hadis diterangkan Abu Thalib itu masih dimasukkan neraka oleh Allah. Walaupun mendapat syafaat Nabi, hanya disiksa di telapak kakinya saja. Lah ini Abu Thalib yang sedemikian banyak kebaikannya, apalagi orang lain, kan begitu. Sehingga akidah kita ya, kebaikan apapun tentu tidak akan mendapatkan tiket ke surga. Walaupun begitu, kita tidak boleh untuk kemudian menghina, mencemooh atau agama mereka dihina-hinakan, tidak boleh. Tugas kita itu adalah bagaimana mereka itu bisa menyadari, bagaimana mereka itu bisa taubat, kan begitu. Sehingga kita ajak untuk bersama-sama mendapatkan tiket menuju surga. Bukan kita benci, bukan kita musuhi, tapi justru kita ajak kebaikan itu bersama-sama untuk masuk surga. Begitu, ya Bu. Jadi itu tiketnya tidak lain adalah kalimat tauhid itu sendiri. Sehingga kalau kebaikan apapun ya tetap mendapat rahmat oleh Allah, tapi semata di dunia. Jadi mereka di dunia akan mendapat rahmat dari Allah, mendapat balasan, mungkin kesehatannya dijaga oleh Allah, hartanya dilipat gandakan oleh Allah, keluarganya dibahagiakan oleh Allah, tapi sebatas di dunia, tidak sampai nanti di akhirat, begitu. Ngoten Bu nggih? Nggih. Monggo yang lain.
Belum bisa kan? Monggo. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Nggih. Nggih. Apa? Oh nggih. Jadi di samping kita itu mengajak, juga mendoakan agar mereka itu mendapat hidayah. Sebagaimana yang Nabi selalu memohon kepada Allah agar Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam, dan itu dituruti oleh Allah, dan itu dikabulkan doanya Nabi oleh Allah. Karena apa? Karena Umar ini kan seorang pemuda di masa itu yang paling ditakuti oleh kalangan orang Quraisy, sehingga ketika sahabat-sahabat yang lain itu mau hijrah, itu harus bersembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab itu tenang-tenang saja. Saya mau hijrah, siapa yang mau menghadang saya? Gitu. Gak ada yang berani kepada Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah itu selalu memohon kepada Allah agar Umar itu diberikan hidayah, dan dikabulkan oleh Allah, dan ternyata benar. Sahabat Umar itu termasuk pilar dalam dakwah Nabi yang kemudian menjadi kekuatan tersendiri dalam Islam di masa itu. Jadi monggo didoakan, diajak, tentunya bilatihi ahsan, dengan cara yang baik, yang bijak. Bukan seperti sekarang di mana dihujat, dihina, kemudian saling menghina, menghujat, sehingga bukannya akan mendapat hidayah, simpati, malah justru antipati. Ya gak apa-apa. Makanya daging kurban saja sebagian ulama membolehkan diberikan kepada non muslim. Demikian pula zakat, dalam salah satu pembagian dalam Quran itu kan diberikan kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, supaya hatinya semakin simpati terhadap Islam. Demikian pula kita berikan sedekah boleh kepada orang non muslim asal bukan zakat, ya. Demikian pula kurban asal bukan nazar, kurban wajib, asal itu kurban sunnah, sebagian ulama membolehkan diberikan kepada tetangga yang non muslim supaya mereka simpati terhadap Islam. Gitu. Matan Bu? Yeah. Ada lagi? Jadi kembali bahwa kita ini perannya untuk mengatur diri kita itu sangat kecil. Misalnya ketika kita bernafas, kita tidak ikut mengatur nafas kita. Ketika jantung kita berdegup, itu pun juga kita tidak berperan mengatur jantung kita. Demikian pula ketika kita paru berdetak juga tidak ikut mengatur. Demikian pula darah yang mengaliri tubuh kita pun kita tidak ikut-ikut untuk mengurusinya. Bahkan apalagi ketika kita terlahir dulu, kita tidak berperan apa-apa. Di mana kita lahir, oleh ibu siapa, oleh orang kayakah atau miskinkah, lahir di manakah, kita tidak ikut berperan. Semuanya itu adalah peran yang diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur dan selalu bersyukur, jangan sampai ada waktu yang luang, kosong, dari untuk tidak
bersyukur dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan selalu mengingat Allah itu akan kita menjadi golongan yang andai kata waktunya ya menghadap Allah itu dalam keadaan kita husnul khotimah. Kan kalau ada orang pergi itu loh ke Mekah haji atau mondok lah ya, atau yang kerja dari desa ke kota, akan ada perasaan rindu ke kampung halaman, kan ada kerinduan. Jadi TKW rindu pulang ke tanah air. Apa ada TKW yang gak rindu? Ada. Ketika bermasalah, mendengar suaminya nikah lagi, rumahnya dijual, lalu kemudian dia di tanah air gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa, sehingga gak ada kerinduan untuk pulang. Maka kita pun juga demikian. Kalau kita ini persiapannya cukup, ibadah cukup, maka tentu ada kerinduan untuk pulang ke akhirat. Pasti ada kerinduan bertemu Allah. Karena itu kampung halaman kita. Masa sedikit saja nggak rindu gitu. Kalau kemudian seseorang itu nggak ada kerinduan, jangan-jangan bermasalah. Seperti TKW tadi itu. Lah makanya supaya nggak takut kampung halaman, ya tentunya kita senantiasa manage hidup kita ini, perbanyak ibadah dan jangan berani-berani untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalaulah mungkin melakukan, segera bertobat supaya tidak menjadi masalah andai kata suatu waktu kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pesan terakhir dari kajian ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.